Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risman, Prodi PAI semester 3 Lokal A. Baiklah, saya akan menjelaskan pembahasan tentang landasan pengembangan kurikulum. Salah satu komponen penting dari sistem pendidikan tersebut adalah kurikulum, karena kurikulum merupakan komponen pendidikan yang dijadikan acuan oleh setiap satuan pendidikan, baik oleh pengelola maupun penyelenggara, khususnya oleh seorang guru dan kepala sekolah. Menurut Sukmadinata, kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Nah, kurikulum memberikan arahan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Kurikulum juga merupakan suatu rencana pendidikan, memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, dan urutan isi serta proses pendidikan. Nah, kurikulum sebagai rancangan pendidikan memiliki kedudukan yang sangat sentral dalam seluruh kegiatan pembelajaran, yang menentukan proses dan hasil belajar, sedangkan pengembangan kurikulum dilakukan untuk mewujudkan adanya nilai tambah dari yang telah dilakukan sesuai dengan kurikulum potensial sesuai dengan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, pemahaman tentang kurikulum bagi para tenaga pendidik mutlak diperlukan. Landasan pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum diperlukan landasan-landasan sebagai asas dalam melakukan kerja pengembangan kurikulum pendidikan. Ini harus dijadikan acuan bagi seorang perumus kurikulum. Jika tidak, maka hasil kerja pengembangan tidak akan memiliki nilai efektivitas terhadap terwujudnya tujuan-tujuan pendidikan. Hal di atas dirumuskan dari definisi landasan itu sendiri, yang mengandung arti sebagai suatu gagasan atau kepercayaan yang menjadi sandaran, suatu prinsip yang mendasari. Contohnya, landasan kepercayaan agama, dasar atau titik tolak untuk munculnya ketaatan dalam bentuk lahir, yakni ibadah. Dengan demikian, landasan pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan atau asumsi atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam melakukan kegiatan pengembangan kurikulum. Landasan yang dimaksud yaitu: pertama, landasan filosofis; yang kedua, psikologis; yang ketiga, sosial budaya; yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, landasan filosofis. Nah, landasan filosofis, pengembangan kurikulum membutuhkan filsafat sebagai acuan atau landasan berpikir. Kajian-kajian filosofis tentang kurikulum akan berupaya menjawab permasalahan-permasalahan sekitar. Bagaimana seharusnya tujuan pendidikan itu dirumuskan? Yang kedua, itu isi atau materi pendidikan yang bagaimana yang seharusnya disajikan kepada siswa. Yang ketiga, metode pendidikan apa yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan empat, bagaimana peranan yang seharusnya dilakukan pendidik dan peserta didik. Nah, yang kedua, landasan psikologis. Pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh asumsi-asumsi yang berasal dari psikologi, yang meliputi kajian tentang apa dan bagaimana perkembangan peserta didik, serta bagaimana peserta didik belajar. Kondisi psikologis adalah kondisi karakteristik psikofisik manusia sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dan interaksinya dalam lingkungan. Perilakunya merupakan ciri dari kehidupannya yang tampak maupun tidak tampak, yakni perilaku kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Nah, yang ketiga, landasan sosial budaya. Ada dua pertimbangan sosial budaya yang dijadikan landasan dalam pengembangan kurikulum. Pertama, setiap orang dalam masyarakat selalu berhadapan dengan masalah anggota masyarakat yang belum dewasa dalam kebudayaan. Maksudnya, manusia belum mampu menyesuaikan dengan cara kelompoknya. Kedua, kurikulum dalam setiap masyarakat merupakan refleksi dari cara orang berpikir, berasa,
bercita-cita atau kebiasaan. Karena itu, untuk membina struktur dan fungsi kurikulum perlu memahami kebudayaan. Yang keempat, landasan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum yang di dalamnya mencakup pengembangan isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Secara tidak langsung menuntut dunia pendidikan untuk dapat membekali peserta didik agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dimanfaatkan untuk memecahkan masalah pendidikan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan sebagai kesimpulan. Mengingat begitu pentingnya pengembangan kurikulum demi kemajuan pembangunan kualitas sumber daya manusia, maka sangatlah penting bagi seorang akademisi memahami bagaimana kurikulum itu harus dikembangkan. Kurikulum baik pada tahap kurikulum sebagai ide, rencana, pengalaman maupun kurikulum sebagai hasil dalam pengembangannya harus mengacu atau menggunakan landasan yang kuat dan kokoh, agar kurikulum tersebut dapat berfungsi serta berperan sesuai dengan tuntutan pendidikan yang ingin dihasilkan seperti tercantum dalam rumusan tujuan pendidikan nasional yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.